Perkenalkan, saya Fitria, mahasiswa Universitas Tadulako dari program studi pendidikan dan sekolah dasar. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kebijakan pendidikan. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Nama saya Dinda. Jabatan Ibu di kantor desa ini sebagai apa? Saya di sini sebagai asisten sekretaris desa. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya mengenai kebijakan seperti apa yang dijalankan di kantor desa ini. Boleh dijelaskan? Kalau di desa ini kebijakan yang ada itu yang sekarang sedang berjalan itu terkait dengan sumber daya alam. Karena kan kita di sini sumber daya alamnya itu sangat melimpah ya, apalagi terkait dengan permandian, air terjun dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini di desa ini akan dibuat atau dibangun terkait permandian, dan desa ini juga dicanangkan sebagai desa wisata. Nah, kebijakan di sini ini terkait sumber daya alamnya baru-baru saja akan dilaksanakan, jadi sangat baiklah untuk di desa ini. Baik, menurut Ibu kebijakan tujuan dari kebijakan tersebut boleh Ibu paparkan? Nah, tujuan dari kebijakan ini atau pembangunan desa wisata ini seperti di desa-desa lain, kita bertanya itu apa tujuannya, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar dan juga meningkatkan jual atau nilai pasar terkait nama desa itu sendiri, jadi bisa lebih dikenal di masyarakat luas, dan juga masyarakat di desa itu mata pencahariannya itu nanti bukan hanya sekadar pertanian saja, jadi ketika ada wisatawan dari luar itu juga bisa menjadi salah satu sumber pencahariannya mereka dengan melakukan berbagai kegiatan aktivitas seperti perdagangan dan lain sebagainya. Baik Ibu, tentunya semua kebijakan ini ada dampaknya. Jadi menurut Ibu sebagai salah satu yang menjalankan kebijakan ini, apa dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan ini? Kalau dampaknya itu kan kita di sini di desa kita ini ya, mata pencaharian utamanya itu adalah pertanian. Otomatis masyarakat di sini itu bertani. Nah, lokasi atau tempat yang akan menjadi tempat wisata ini berada di lahan pertanian masyarakat di desa ini. Otomatis dampak negatifnya itu masyarakat di desa ini sudah tidak bisa lagi bertani ketika sudah dibangun tempat wisata tersebut, jadi sudah tidak bisa lagi bertani di situ. Nah, untuk dampak positifnya itu ya seperti yang saya katakan tadi, itu ketika sudah ada pariwisata dibangun di suatu desa itu, terutama di desa kita itu, masyarakat yang punya lahan di situ bisa menggunakan lahan tersebut untuk menjual atau mendirikan, kalau biasa di tempat-tempat lain itu gazebo, itu bisa disewakan dan bisa digunakan oleh wisatawan lain. Baik, jadi menurut Ibu apakah kebijakan ini akan efektif digunakan di desa ini atau seperti apa? Saya rasa untuk efektifnya itu akan sangat efektif. Dikarenakan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, orang-orang akan sangat butuh terkait wisata, apalagi sekarang ya banyaknya Gen Z itu selalu mau healing, mau apa, jadi ketika ada tempat wisata baru itu, apalagi di Bungku Tengah ini, fenomena-fenomena yang terjadi itu ketika ada tempat wisata baru itu sangat ramai pengunjung. Nah, ketika ini dibangun, harapannya yaitu bisa menjadi ikon untuk desa tersebut sehingga wisata tersebut bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Baik Ibu, untuk yang terakhir boleh Ibu berikan saran untuk kebijakan yang mungkin kurang baik yang dijalankan di kantor desa ini? Nah, untuk kebijakan yang kurang baik di kantor desa ini mungkin untuk sekarang ya, terkait pengelolaan tata kelola desa itu dan pembangunan itu sendiri. Maksudnya adalah ketika membangun desa tersebut harus diratakan, jangan hanya sebagian-sebagian yang dibangun, sehingga akan terjadi ketimpangan atau kecemburuan sosial dari masyarakat lain. Jadi harapannya adalah ketika desa membangun misalkan jalan di sini
Nah, yang terkena dampak itu harus diberikan solusi ketika mereka sudah tidak punya lahan tersebut, harus diberikan solusi dan didukung. Jangan hanya karena kan biasa kan masyarakat ini ketika kebijakan terkait jalan, terutama di tempat wisata itu kan jalannya itu dapat mengurangi lahan untuk pertanian. Jadi dari desa sendiri juga harus mendukung secara motivasi dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan nanti di lokasi tersebut sehingga mampu menjadi tempat nilai ekonomi untuk masyarakat tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Ibu sudah sangat kooperatif. Terima kasih. Apa yang